Kalau seingat aku yang cukup besar, kalau yang kecil-kecil ada di Teluk Dalam di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin juga. Ya, musola itu ada. Kalau yang besar itu di masjid tahun 96. 96. Sekitar 96 itu di Masjid Pak Haji Syakrani di Amuntai. Di Amuntai. Yeah. Biasa. Itu di Jalan Kubah. Yang pada waktu itu cukup karena memang ada itu salah satu quote atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu, alaikum bi husnul khat fa innahu min mafatihir rizki. Hendaklah kalian membaiki tulisan karena itu adalah bagian daripada pintu-pintu rezeki kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, dalam dunia seni yang kaya dan beragam, ada satu bentuk yang telah mempesona pikiran dan hati manusia, ialah seni kaligrafi. Seni kaligrafi adalah seni karya yang indah antara keterampilan tulis-menulis dan ekspresi artistik yang mendalam. Dengan hasil karya yang memikat mata dan mengunggah perasaan. Dan kali ini, saya Mai Shanti mengundang salah satu pegiat seni kaligrafi Tabalong yang akan bercerita tentang apa yang mendasari aktif dalam seni kaligrafi hingga berpuluh tahun lamanya. Dan langsung saja di studio kita sudah berhadir Bapak Bahrul Amik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak langsung ke pertanyaan saya Pak ya. Yeah. Ya Bapak, apa yang pertama kali menjadi motivasi Bapak untuk mempelajari seni kaligrafi ini Pak? Apakah karena mengikuti jejak orang tua atau ada motivasi lain? Justru awal mulanya motivasinya itu orang lain yang orang lain mengetahui. Karena waktu dahulu awal mulanya kami dalam keluarga besar tuh rata-rata memang diberikan apa istilahnya ya, dalam keluarga kami itu rata-rata bergerak di bidang seni. Memang ada keturunan beberapa orang memang kerjaannya menulis kitab. Jadi zaman dahulu percetakan besar itu kan rata-rata apabila menulis kitab dia mengirimkan untuk dituliskan naskahnya oleh beberapa di antaranya yang kami kagumi di antaranya adalah Pak D. Rahmatullah beliau sangat concern sekali menuliskan kitab-kitab agama. Bahkan sampai sekarang kita bisa melihat karya-karya beliau setiap ada kitab yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya ada rahmat gitu. Itu adalah karya beliau. Nah itu dan ada yang lain, paman, adik, bapak itu semua rata-rata di Surabaya profesinya menulis kitab. Jadi kami terbiasa melihat atau mengikuti secara alamiah di kampung kami rata-rata mereka menulis kitab, mengarang kitab, menyusun kitab itu sudah lazim. Alhamdulillah memang kebetulan kami dibesarkan di lingkungan yang agamanya alhamdulillah bagus. Ya di Martapura gitu lah. Seperti itu. Jadi justru motivasi itu datang karena melihat secara alamiah ya, karena terbiasa Pak. Ya, dan itu munculnya dahulu tuh gara-garanya waktu ada Festival Istiqlal itu dulu, yang zamannya Pak Habibie itu. Kami disuruh ngikut menulis kaligrafi karena memang sudah kelihatan yang siapa-siapa yang keluarga yang tulisannya bagus-bagus itu. Oke Bapak. Kemudian Pak, yang paling menarik nih menurut Bapak dari seni kaligrafi itu apa? Tadi kan memang dari keluarga sebenarnya menulis kitab yang mungkin khatnya itu berbeda sekali dengan kaligrafi ya Pak ya. Nah, sebetulnya kalau kaligrafi itu kan salah satu cabang seni tulis. Iya. Adapun setelah dilombakan di dalam musabaqah itu dibagi-bagi karena memang cakupannya luas. Ada dekorasi, ada
yang kontemporer, naskah dan hiasan mushaf itu ada pengembangan saja. Tapi pada dasarnya adalah mereka ini fun daripada cabang dari nulis indah. Dan yang paling menarik tentunya ya kalau dari kacamata saya pribadi, asal muasalnya memang karena bisa menghasilkan hasilnya uang lah. Karena memang ada itu salah satu quote atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu, alaikum bi husnul khat fa innahu min mafatihir rizki. Hendaklah kalian membaiki tulisan karena itu adalah bagian daripada pintu-pintu rezeki kan gitu. Ya, itu yang utamanya. Oke Bapak, kemudian boleh diceritakan Bapak kapan ini Bapak mulai berkecimpung di bidang seni kaligrafi tadi? Semenjak kami sudah masuk di Sanawiyah, kami tuh sering menulis kaligrafi untuk kegiatan-kegiatan sosial maulid, Rajabiyah, ataupun di dalam budaya kami itu bilanya ada acara tasmiyah, gitu ya kan, itu kan ada nama-nama itu. Atau ada acara itu kawinan. Tahun berapa ingat Pak? Itu waktu kami Sanawiyah sekitar 80-an. Tahun 80-an sudah mulai di sana. Kalau yang sudah kami terjun di kaligrafi itu yang tahun 91 yang terjun ke masyarakat. Karena waktu itu sudah di Jakarta mengikuti event di Festival Istiqlal zamannya Pak Habibie. Kemudian Bapak nih yang saya dengar tadi bahwa awalnya Bapak berprofesi sebagai kaligrafi nama keliling, betul ya? Seperti itu Pak? Betul. Apakah pada saat itu memang menjadi profesi utama untuk menghidupi kehidupan keluarga atau bagaimana Pak? Oh gitu. Ya dulunya kami di waktu di Jakarta itu kerja sama kakek saya, kebetulan kakek saya sambil kuliah, saya sambil kuliah. Kebetulan karena kakek saya itu meninggal, akhirnya kami ketemu sama saudara-saudara di Surabaya. Mereka menyuruh supaya membantu, karena pada waktu itu kami di Jakarta tidak ada lagi empat sama kain. Lalu kami mengikuti ajakan saudara-saudara yang di Surabaya tadi untuk menulis kaligrafi nama-nama yang keliling itu. Ya. Dan itu cukup ya Pak untuk kebutuhan? Ya, karena pada waktu itu karena kami masih baru lulus aliyah, yang kuliah nggak selesai itu. Jadi ya cukup untuk, alhamdulillah pada waktu itu emang pada tahun 90-an itu, 91, 93 dan tahun 90-an lah. Itu masih bagus karena memang sempat viral itu ya. Jadi hampir orang seperti senang kalau namanya dituliskan dengan kaligrafi itu. Di kertas putih kalau nggak salah ya Pak ya, dengan spidol yang merah dan hitam. Oh, saya ingat itu. Ada dikasih foto. Iya, saya juga sempat itu dulu. Oke Bapak. Terus luar biasa itu Pak. Pasti ada suka duka dalam menjalani profesi itu ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak? Oh ya. Saya melihat sebetulnya karena dulu kami niatnya membantu saudara, jadi rasanya nggak ada beban ya, nggak ada beban. Kami enjoy saja, asik aja terus karena bisa membantu saudara. Di samping awal mulanya justru lucu, gara-garanya saya ke Kalimantan mengikuti jejak saudara-saudara itu. Awalnya waktu ada paman saya beli tiket berdua orang, beli tiket kapal. Kemudian yang satunya dibatalkan karena
ada yang satu paman Tasnul Ma'al beliau itu dapat kontrak menulis kitab. Lalu mau dibatalkan, lalu ditawarkan, kamu mau ikut nggak? Kalau mau ikut gratis, ini ada tiket ikut ke Kalimantan gitu. sama paman satu Abdul Jalil namanya. Lalu saya ikuti, kata beliau, udah kamu jalan-jalan sambil melihat apa itu di masyarakat di Kalimantan. Akhirnya sampai ke sini enjoy terus, alhamdulillah, tidak ada masalah. Cuman waktu awal-awalnya kan biasa lah, bukannya di sini apa belum bisa bahasa Banjar. Iya, bahasa. Ya, awal mulanya. Biasa, Pak. Kemudian Pak, pengalaman yang menarik Pak dari profesi kaligrafi keliling tadi Pak, ada tidak Pak? Oh ya, yang paling memang salah satu orang yang mengerti tentang potensi yang ada dalam diri saya itu diantaranya kakek saya sendiri. Beliau sebelum meninggal tadi, beliau sempat menawari, kamu mau nggak ke Kalimantan, kata beliau, ke Banjarmasin. Saya punya kawan di sana orang Banjarmasin baik-baik. Waktu beliau cerita waktu haji turis, beliau banyak kenal, kawannya banyak orang Banjarmasin, dan beliau berkesan. Rupanya beliau tadi menawari, kalau kamu ke Kalimantan, nanti aku sanggup ya, aku kasih model, kata beliau. Rupanya waktu itu pilihan aku tetap pengen di Jakarta, nggak mau nggak mau ke Kalimantan. Tiba-tiba waktu beliau setelah wafat, kami ke Surabaya ditawari tiket itu sampai nggak sadar. Nggak sadar sampai ke Kalimantan, nggak ingat lagi itu apa kata beliau. Sampai akhirnya seminggu setelah kami datang di Banjarmasin, langsung ke Morateweh. Nah, pada waktu itu ada acara MTQ. Ya, tahun 1993. Kami di sana kurang lebih seminggu lah, nggak semingguan. Kita langsung ada panitia, termasuk panitia MTQ lah. Itu langsung menawari, menyuruh ikut jadi peserta kaligrafi. Karena saya sendiri memang awam dari daerah, jadi belum tahu apa itu MTQ, kayak apa persyaratannya. Jadi aku bilang ikut aja mau. Cuman akhirnya diadu sama pemenang yang tingkat kabupaten di Morateweh. Kalau nanti Bapak bisa mengalahkan, hasilnya lebih bagus dengan yang ada, nanti Bapak saya pilih. Tapi kalau seandainya pian kada bisa, hasilnya kurang, nggak jadi. Oke. Ya itu diantara setelah kami diuji dalam apa itu di ruangan khusus itu, padahal acara MTQ-nya tinggal seminggu lagi. Jadi kami diuji, kami cobai melihat modelnya kayak ini, karena kami sudah terbiasa nulis pakai spidol lebih cepat. Jadi kami sudah selesai, yang pemenangnya tadi ya kalah. Ya, alhamdulillah itu pengalaman yang manis sekali. Yang antiknya itu setelah kami didaulat jadi peserta, dapat seragam apa segala itu serba instan. Jadi sepatunya kada muat, kopiah kada muat, jaketnya halus. Ya, tapi alhamdulillah pada waktu itu lomba baik. Yang aneh itu kami mimpi ketemu sama kakek yang menyuruh saya ke Banjarmasin. Dalam mimpi itu aku dikasih piala. Setelah pengumuman, alhamdulillah menang. Itu yang antik gitu. Jadi kami ingat pesan kakek saya itu ketika dalam mimpi itu. Nah, itu yang beliau yang mengarahkan saya untuk mungkin ada potensi di bidang seni itu. Oke, luar biasa Pak ya. Ternyata kita tidak tahu ya. Akhirnya apa yang beliau impikan ternyata ya terwujud begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang sering termimpi sama beliau. Oke, kembali ke profesi sebagai
ini tadi Pak, apa kaligrafi keliling tadi itu Bapak ingat tidak terakhir atau istilahnya mengakhiri pekerjaan atau profesi itu kapan Pak? Kalau yang terakhir justru malah bukan, kami tidak berniat mengakhiri ya, karena itu salah satu panggilan jiwa, senang gitu. Nah, kemarin yang terakhir tuh kemarin waktu ada Ustadz Abdul Somad yang datang ke sini, kami masih apa itu bernostalgia untuk nulis. Jadi kami sempat mencetak ada dengan cover ada Ustadz Abdul Somad. Kertasnya kemarin sempat berapa ribu ya, terus sempat hampir 1.000 habis. Jadi alhamdulillah. Oke, karena tadi panggilan jiwa ya Pak ya. Iya. Jadi tidak ada istilah untuk mengakhiri di mana memang ada kesempatan ya. Kalau yang dulu memang waktu yang mulai surut, istilahnya peminatnya kurang tuh memasuki tahun 2000-an itu ya, tahun 2004 itu sudah melihat di masyarakat pola pikirnya sudah tidak lagi berminat dengan tulisan-tulisan kaligrafi itu. Mungkin wallahu alam perubahan zaman ya. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya akan bertanya kembali mengenai kisah perjuangan Bapak Bahrul Amik dalam dunia seni kaligrafi. Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Bapak Bahrul Amik. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita latar belakang dan pengalaman Bapak sebagai seorang kaligrafi keliling ya Pak ya. Kaligrafi nama khususnya. Kemudian kita akan menggali lagi Pak, ternyata Bapak Bahrul Amik ini mampu lewat seni kaligrafi itu mengerjakan lukisan atau tulisan di musala dan di masjid-masjid Pak. Bapak luar biasa Pak. Oke Pak, kita lanjut langsung ke pertanyaan. Itu bisa diceritakan awal proses sehingga Bapak bisa menulis di masjid atau di musala itu dari tahun berapa dan mungkin di mana pertama kalinya? Kalau seingat aku yang cukup besar. Kalau yang kecil-kecil ada di Teluk Dalam di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin juga. Ya, musala itu ada. Kalau yang besar itu di masjid tahun 96. Sekitar 96 itu di Masjid Pak Haji Syakrani di Amuntai. Di Amuntai. Iya. Itu di Jalan Kubah. Yang pada waktu itu cukup fenomenal lah, karena beliau membangun masjid sendirian dengan biaya sendiri, dan beliau dahulunya riwayatnya adalah orang pengusaha yang punya gunung emas itu. Beliau itu. Yeah. Terus sampai kini sudah ada berapa karya Pak? Ingat tidak berapa yang dibuat oleh Bapak khususnya yang lukisan itu ya? Kebetulan memang kami menulis itu sudah lama ya tadi musala. Cuman pada masa itu sebelum tahun 2000-an itu banyak ya masjid tuh rata-rata dananya belum banyak. Jadi ada keinginan di antara pengurus-pengurus masjid untuk menulis kaligrafi, tapi kebanyakan mereka belum ada dana. Jadi nggak banyak, cuman dahulu kalau sampai sekarang ya adalah kurang lebih mungkin 12-an lah. Ya, sekarang juga masih ada tuh di Mambuun di musolanya Ustadz Mujib. Pak. Ini Pak, setahu saya ya kaligrafi itu jenisnya banyak ya Pak ya, khat khususnya. Nah kalau yang paling umum itu Pak digunakan itu biasanya jenis khat apa Pak? Jenis khat dasar itu yang paling banyak. Yang paling banyak dipakai secara umum ya khat naskhi ya, yang seperti tulisan di dalam Al-Quran itu kan itu elegan, memang mudah untuk dibaca, mudah untuk diikuti. Nah, sedangkan yang cukup
tinggi nilai seninya tuh biasanya cenderung ke sulus ya. Terus kalau yang di masjid atau musola itu biasanya mereka yang menentukan atau istilahnya Bapak yang memberikan gambaran ini bagusnya khat ini nih yang digunakan atau seperti apa itu? Biasanya tuh ada kesepakatan, ada juga pihak dari pengurus itu menyerahkan sepenuhnya tergantung tukang tulisnya. Jadi kami juga melihat sisi dari keindahan estetikanya yang bagus, pakai khat apa itu kami nilai. Rata-rata kalau orang yang sudah menulis di masjid memang mereka sudah kapasitasnya rata-rata sudah dibekali dengan minimal tuh 4 jenis kaligrafi, bahkan bisa lebih sampai 7 karakter kaligrafinya itu siap lah menerima permintaan dari pengurus yang jenis apa. Tapi secara umum karena masyarakat kita ini kan dicari tulisan yang indah dan bisa dibaca, bisa dimengerti. Rata-rata pilihannya memang jatuhnya di sulus paling banyak. Adapun naskhi itu sedikit biasanya karena itu agak sederhana. Oke. Kemudian karya yang paling berkesan nih Pak, menurut Bapak yang mana? Dari yang sekian belas tadi ya, berapa? 12 atau berapa? Itu yang paling berkesan menurut Bapak yang mana? Yang paling berkesan? Mungkin kalau bahasanya berkesan mungkin yang di Amuntai itu ya. Karena kami mengerjakannya malam terus, siang nggak tahan ya. Berkesan dan itu awal mula karir menulis di masjid yang cukup lumayan besar. Jadi kami berminggu-minggu itu nggak tidur. Jadi luar biasa kan, besar berarti perlu berminggu-minggu mengerjakan sendiri itu Pak? Enggak, ada kawan tim ya, iya, ada tim gitu ya. Terus kalau ini berbicara masalah tarif ya Pak, maaf ini kalau biasanya kalau untuk menulis khususnya di masjid atau musola itu ada tarif tertentu atau seperti apa, tergantung khatnya atau bagaimana juga? Oh, biasanya kalau masalah biaya itu kesepakatan ya. Artinya kita berikan pertimbangan atau kita pilihan-pilihan lah. Kalau yang murah, karakternya, catnya juga yang agak rendah kualitasnya. Kalau kualitasnya yang terbaik tentunya biayanya cukup lumayan. Cuman yang jelas standar kaligrafi catnya itu memang rata-rata mau wilek, duluk ya, akrilik gitu. Yang untuk dinding ya Pak ya. Karena itu ada model kayak pastel karetnya itu kan awet. Secara umum yang berkualitas lah. Cuman biasanya kami menawarkan itu tergantung kemampuan. Kadang-kadang kita yang mengalah dari sisi tata warnanya mungkin kita kurangi, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kombinasi warna kan kita makin lama gitu. Jadi kita sesuaikan dengan budget mereka berarti ya. Terus nih Pak, kalau tadi suka duka menjadi seorang tukang kaligrafi keliling ya istilahnya. Nah, sekarang suka duka dalam menjalani profesi atau menulis di ini apa Pak? Ya, jadi memang dahulu kami itu seperti panggilan jiwa sampai sekarang pun itu tidak bisa lepas karena sudah image-nya itu tukang kaligrafi atau dalam bahasa Arab itu khatat ya, tukang tulis. Itu kami memang bukan motivasi utama untuk kerja di kaligrafi, tapi kami misinya itu adalah sebetulnya dari pihak dari dalam lah. Kami ya kalau bahasa mohon maaf agak sombong ya, kita dakwah sebetulnya. Karena waktu itu kami di Banjarmasin menjalani profesi menulis itu sambil kuliah. Jadi sekarang kami tidak lagi terlalu banyak turun di kaligrafi, itu pun tetap kami melatih untuk generasi penerus nih kaligrafi muda supaya mau belajar.
Kemudian ini masih seputar tentang menulis di masjid dan di musola, Pak. Tantangan terbesar, Pak, dalam menciptakan atau menulis di kaligrafi itu apa, Pak? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, tantangan biasanya kalau di musola-musola tantangannya yang nyata semakin kita bertambah usia itu. Kalau musolanya tinggi atau masjidnya tinggi, itu semakin berkurang lah. Jadi kemarin kami ada mengerjakan di Banjarmasin cukup tinggi itu kubahnya. Jadi akhirnya kami libatkan yang muda-muda, yang naik, yang rendah. Kami pilihannya seperti itu. Yang di daerah Kelayan kemarin, ada juga yang di Banjarbaru di komplek yang SMA yang Telkom apa itu? Oh iya, ada, Pak, ada. Telkom. Oke, luar biasa sekali. Ternyata Tabalong memiliki seorang ahli dalam bidang kaligrafi yang handal sampai dipanggil ke keliling ini sudah, Pak, ya, keliling Kalimantan Selatan sudah menulisnya ya, Pak, ya. Mungkin Kalimantan justru yang kami lebih banyak dulu di Kalteng ya. Oke, luar biasa. Di Kalteng kami hampir seluruh kabupaten itu sudah kami masuki semua. Di sini Kalimantan Selatan termasuk banyak kaligrafi yang handal banyak. Tapi memang kurun di bawah 2000 itu memang belum banyak. Tapi sekarang sudah bagus-bagus karena banyak yang belajar keluar daerah. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan kembali bertanya mengenai kisah perjalanan Bapak Bahrul Amik sebagai seorang ahli dalam kaligrafi. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali kita ingin bertanya pengalaman Bapak Bahrul Amik sebagai seorang ahli di seni kaligrafi yang ternyata juga aktif sebagai Dewan Juri cabang kaligrafi di ajang Musabaqah Tilawatil Quran. Bapak, bagaimana awal ceritanya menjadi seorang juri atau Dewan Hakim di MTQ ya, Pak, khususnya cabang kaligrafi ini? Ya, kebetulan karena sudah terlibat ya. Sebelum jadi juri kan kami ikut jadi peserta. Oke, sebagai peserta. Iya, sebagai peserta tahun 2000 itu sudah juara kabupaten, ikut di provinsi di Amunte. Karena pada waktu itu ada kerusakan mata pena, jadi kami nggak bisa masuk ke 3 besar. Kemudian kami tahun 2003 yang tingkat provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah tuan rumahnya sini. Pada waktu itu masuk pemenang di provinsi. Alhamdulillah 2004 dikirim ke Palangkaraya itu yang tingkat nasional. Dan pada waktu itu alhamdulillah masuk 5 besar ya, dari 30 provinsi. Dan itu mungkin catatan yang nggak tahu ya sebab prosesnya sebagaimana, mungkin karena ada diperlukan juri-juri tambahan lalu bisa dimasukkan ke situ. Oke, waktu itu cabang kaligrafinya di bidang apa, Pak? Pada waktu itu naskah. Oh, naskah ya, Pak. Naskah. Jadi tapi yang tingkatan mahasiswa dulu juga waktu 2003 2004 tuh ya, yang apa itu 2003 kayaknya itu yang tingkat mahasiswa juga saya di Palangkaraya, tingkat nasional juga masuk 5 besar juga. Jadi kalau di yang tingkat mahasiswa itu dulu hiasan mushaf. Kalau yang MTQ nasional itu kami naskah. Berarti prestasi yang Bapak dapatkan sebelum menjadi Dewan Hakim itu menjadi catatan ya, Pak ya, dan diantaranya tadi menjadi termasuk juara 5 besar ya, 5 besar di bidang itu. Selain itu ada lagi, Bapak?
Ada kan tahun 2000 yang 93, tahun 93 yang awal kami ceritakan tadi. Yang di Jakarta Festival Istiqlal tadi ya Pak ya. Setelah kami masuk di Kalimantan pertama seminggu, kemudian ditawari di Morateweh untuk menjadi peserta kaligrafi. Pada waktu itu tahun 93 sudah juara provinsi Kalimantan Tengah. Cuman karena ada beberapa hal kami seharusnya dikirimkan ke mana, di waktu itu tingkat nasionalnya di Kepulauan Riau. Nah, tapi ada sesuatu hal yang kada bagus tadi diceritakan lah. Jadi kami akhirnya ditinggal. Wallahu a'lam apa kan masalahnya. Ya, biasa. Kemudian Pak, ini apakah Bapak ada penerus ya istilahnya, atau anak-anak Bapak itu mengikuti jejak langkah Bapak juga sebagai seorang ahli di bidang seni kaligrafi itu? Kebetulan alhamdulillah ketiga anak kami itu rata-rata memang bakatnya ada. Cuman kami tidak bisa memaksa untuk terjun langsung di kaligrafi mutlak. Itu kayaknya, dan kemarin sebetulnya sudah dari 2 orang yang laki-laki itu sudah belajar kaligrafi sudah. Satu di Kudus, yang satunya di Jawa Barat itu ada Ustaz Faiz. Ya, sudah belajar, cuman masih dasar. Kalau nanti seandainya mereka mau mengembangkan lagi ya terserah, cuman dasarnya sudah ada. Biasa. Kemudian Pak, sejauh ini apakah Bapak ada membuka kursus atau pelatihan-pelatihan di rumah? Iya, kebetulan memang tadi karena panggilan jiwa, ketika ada orang datang minta diajari ya diajari. Cuman memang disuruh oleh beberapa kawan atau suruh membuka lembaga sanggar ya istilahnya Pak ya? Sanggar lah kayak itu, yang resmi kayak itu. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan, kesibukannya tidak bisa full, kami di lain-lain banyak kegiatan kadang-kadang kan. Jadi lebih cenderung belajar yang sukarela. Ada tiap hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad, kami setiap sore Rabu, sore Sabtu, Ahad itu kami banyak yang anak-anak yang belajar, lebih-lebih kalau persiapan MTQ mereka rajin datang. Kadang-kadang kelemahan kita di situ. Kadang-kadang kalau kami melihat potensinya banyak yang bagus, cuman karena mungkin di kota ya mereka lebih mengutamakan pendidikan yang lain. Akhirnya seperti kurang disiplin, mungkin motivasinya tidak sepenuhnya, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita kerasi mungkin disiplinkan, justru malah nggak ada yang masuk. Ya, karena ketika ada timbul ingin belajar, ya silakan aja lah. Kita sifatnya sosial aja, enggak. Oke Bapak, kemudian Bapak nih Pak, pesan atau tips nih bagi pemula yang ingin mulai belajar seni khususnya kaligrafi ini apa Pak? Di mana-mana kalau mau sukses belajar apapun sama saja, bahwa utamanya adalah tekun, belajar, berlatih. Ya, tidak bisa istilahnya cepat, instan tidak bisa. Karena seni itu memakai rasa. Rasa itu timbul nanti feeling, rasa keindahan, kelembutan itu ditentukan oleh tangan juga. Kalau tangannya sering-sering berlatih atau belajar memegang, misalnya yang megang kuas atau kalam. Kalau yang jarang belajar pasti tulisannya bergetar, nggak lurus lukis ya. Apalagi yang kuas itu, yang lukis. Jadi kami sifatnya memotivasi saja, mengiringi, memberikan semangat saja dan mengarahkan. Jadi memang tidak yang kayak lembaga yang
kursus ya. enggak, tapi sosial saja. Oke, jadi tadi kuncinya adalah tekun berlatih, Pak. Betul. Ya. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada narasumber kita hari ini. Bapak, luar biasa. Terima kasih banyak telah berhadir di studio ini. Alhamdulillah Bapak telah istilahnya bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama kami di Berbagi Kisah. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.